Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walillazina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum ya kho niku ditiup kho nek enggak ditiup bisa jadi ko atau jadi ro ya kho sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Ayat 11, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna takut ya rabbahum kepada Tuhan mereka, yaitu
Allah. Bil ghaibi dengan gaib, maksudnya ketika sendiri, ya sendiri nggak ada orang tahu, ya sendirian dia takut pada Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan lahum, bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala kabir yang besar. Jadi orang yang takut pada Allah ketika sendiri. Sendiri artinya apa? Kesempatan berbuat apapun bisa. Misalnya korupsi. Dewean nang meja kalau wong roh. Iya. Dia takut, ya Allah, ada Allah yang melihat saya, maka saya nggak boleh maksiat, saya nggak boleh zalim, saya nggak boleh mencuri, saya nggak boleh korupsi. Orang yang punya kemampuan begitu, itu pahalanya luar biasa, ya. Nah, orang-orang begitu itu yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan lahum maghfiratun, diampuni dosanya. Kenapa? Punya kesempatan maksiat tapi tidak dilakukan, punya kesempatan korupsi tapi tidak dilakukan, itu pahalanya lebih. Makanya pimpinan pejabat yang jujur, yang adil, itu pahalanya nanti itu berlipat kan di akhirat. Kalau memang dia di dunia begitu akan mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah. Kalau orang biasa ya nanti masuk surga, tapi ya nggak akan seperti orang yang punya peluang. Saiki wong biasa nggih gak maksiat, emang nggak ada peluang maksiat gitu ya. Ya sesungguhnya tetap punya peluang maksiat, tapi tidak sebesar orang yang punya jabatan, orang yang diamanai Allah kekuatan, kekuasaan, kesempatan, tapi dia tidak mau menggunakan untuk maksiat, untuk kepentingan diri sendiri, merugikan orang. Padahal ada kesempatan. Itu orang-orang yang diamanai begitu tapi tetap kuat, ya, dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, tidak tidak akan ditemukan dia berbuat jahat, ya, tapi dia tidak mau berbuat jahat. Itulah yang maghfiratun wa ajrun kabir. Dosane gak lapo-lapo, yo mek menjaga diri saja dia sudah dihapus dosanya, bahkan diberi pahala yang besar. Makanya al-imamul adil, ya, imam pimpinan yang adil itu termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nek wong gak punya kesempatan begitu, gak berbuat begitu, ya memang gak punya kesempatan gitu. Ya, jadi semakin kita diuji oleh Allah dan kita lulus, maka kita akan semakin bertambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang diuji Allah, kalau dia orang yang beriman kuat, maka dia bersyukur, ya. Karena apa? Mendapat peluang bisa lulus ujian. Itu innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Bil ghaib maksudnya itu enggak ada orang yang tahu, dia sendiri tetap takut kepada Allah. Maka Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Dilanjutkan wa asirru qaulakum awijharu bi. Wa asirru, sirri niku rahasia, sembunyi nggih. Sembunyikanlah ucapanmu dan jahar niku lak ketok, ngedeng cara Jawa nggih. Cara Jawa ngedeng nggih. Ngedeng niku lak dodone ngedeng, dadi diketokno. Jadi nek ya wa awijharu niku nek tengko kitab bisa dimaknai ngedeng sira kabeh ku ngetokno, maksudnya gak bersembunyi. Wa sirru qaulakum awijharu bi.
rahasiakanlah ucapanmu, sembunyikanlah ucapanmu, atau tampakkanlah ucapanmu, itu sama saja. Innahu, Allah itu alimun, maha tahu bidzatis sudur, terhadap apa yang ada di dada. Maksudnya yang tersembunyi Allah juga tak. Jadi dirahasiakno ya bodoh, gak dirahasiakno ya bodoh. Allah itu tetap maha tahu ya. Jadi kita berbuat baik itu gak usah pilih-pilih ya. Ketika memang gak ada orang kita kerjakan, ketika kita menyembunyikan ya Allah tahu, kita tampakkan juga Allah tahu. Makanya Sayyidina Ali itu kalau sedekah dibagi-bagi gitu ya. Jadi dia rahasiakan sedekahnya ya, meskipun sedikit ya. Kan terkenal Sayyidina Ali itu orang yang sangat berusaha meniru Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyisakan harta di tangannya. Jadi oleh harta itu cepat-cepat dihabiskan ya. Jadi yang dimakan ya dimakan, kalau sudah cukup makan yang lain dikasihkan orang. Itu Nabi. Nah kita kan nggak bingung nyimpennya ya. Misalnya itu besok ono kah ya. Ya nggak salah, kita kan bukan Nabi. Kalau Nabi memang Allah selalu yakin dengan Allah ya. Meskipun dalam kenyataannya kadang Nabi juga nggak punya ya, tapi Nabi tidak sedih gitu ya, karena Nabi sudah yakin Allah mesti menjaga dia, bukan memberi tapi menjaga. Meskipun nggak diberi Nabi nggak susah ya. Jadi Nabi kadang 3 hari itu tidak makan, perutnya diganjel batu, itu biasa Nabi ya. Jadi kalau di rumah istrinya sudah makan, Nabi sudah senang gitu ya. Dirinya misalnya ya, ini Siti Aisyah cerita, Aisyah ada makanan, tadi ada makanan ya. Jadi sudah dimakan, masih ada, tapi dikasihkan orang karena orang minta, tapi nggak marah ya. Oh pintar gitu ya, sudah saya puasa, itu Nabi ya. Ya itu Nabi ya, tapi kita mungkin nggak bisa gitu ya. Ya makanya kita berusaha paling enggak mendekati Nabi lah. Jadi uang jangan ditaruh di hati, tapi taruh di tangan agar kita mudah memberikan kepada. Nah, ditaruh di hati itu uangnya juga itu jero kan angel. Mungkin bahasa kita ya nemen-nemen gitu ya, nemen-nemen. Tapi kita memang hidup ini butuh harta, butuh uang. Dan kadangkala kalau kita nggak pegang uang jadi nggak tenang. Nggih. Ya bukan berarti menghilangkan Allah, enggak. Tapi karena apa? Mikirnya sesuk oleh gak mangan aku gak kuat lapo-lapo. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sesuk oleh gak mangan aku gak kuat lapo-lapo, awakku loro, gak iso ibadah, gak bisa nang dindi, itu enggak masalah. Asalkan tidak berniat untuk menumpuk harta ya, dengan niatan aku nek duit-duit kok iso urip suwi iso. Nah itu seakan-akan menyandarkan kebahagiaan itu dengan uang, menyandarkan kehidupan itu dengan uang. Tapi kalau sekedar aku lek gak duit-duit gak iso mangan, aku gak iso lapo-lapo, nah itu masih dalam tahapan kita pengen menyimpan harta karena pengen bisa makan, pengen bisa berbuat amal sholih, itu termasuk bagus. Oke, jadi demikian. Kemudian innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Allah itu maha mengetahui isi hati. Jadi enggak disebutkan pun Allah juga tahu. Tinggi. Ya, ini ada ceritanya orang kafir begini. Aja ngomong-ngomong Muhammad kayak roh gitu ya. Jadi misalnya waktu orang kafir itu saja ngomong rahasiakan Muhammad itu kira roh, nah itu. Tapi kan Allah maha tahu, kan Nabi dikandani. Hadir tuh. Tambah satu ayat
satu ain ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa. 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 Ya, diseret. Ya'lamu, ya'lamu. Oke, sama. Ala ya'lamu man khalaqa. 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 Ala ya'lamu man wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Ti itu sama dengan dot ya. Jadi lidahnya nempel lengket di atas. Coba ti ti. Jadi ditempel juga ke atas. Ti yang kuat. Ti 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 ditempel di sini. Ti ya. Latihannya ti. Tapi kalau sudah di kalimat jangan ditambah gitu ya. Ti tempelkan dulu. Ti to ti tu lati. Ya, jadi nempelnya kuat ketika dibunyikan kayak barang cepot gitu ya. Ti gitu. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Yo. Wa huwal latiful khabir. 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 Ala ya'lamu ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Ya yuk. Ala ya'lamu man khalaqa. 14. Kemarin sudah apa tadi? Ala ya'lamu man khalaqa. Ala Ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Lagi. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Titik. Ala
Lamu man khalaqa wa huwal huwal latiful khabir. khabir. Ala Lamu ya'lamu man man khalaqa wa huwal latiful khabir. ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sareng ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. wa asirru ya wa asirru qawlakum awi jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Lagi wa asirru qawlakum Awi jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. ala ya Alamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Oke, kenapa tambah siji 14 kurang titik Kalau ini beda sama dot. beda Kalau to itu di cetak tetap ujungnya nekan ke pangkal gigi. kalau to. Nggih. Kalau dot itu Kalau dot yang ditempel. pokoknya sama di langit-langit itu nempel tetap. Tapi kalau to ujungnya nekan ke pangkal gigi. To. Kalau do itu ujungnya juga nempel ke langit-langit. Do yang short dot nih, yang do walat dolin. Nah, itu gini. Posisi ujung lidah sama dengan kita mengucapkan al, coba al. Nah itu posisi lidahnya begitu. Al, nah, al coba al, al. Nah itu ujung lidahnya sama. Al, al. Nah kalau al yang nempel ujungnya saja. Kalau do nempel semuanya ke atas. Tapi posisi ujung lidahnya seperti posisi mengucapkan al. Paham ya? Paham betul? Gini, kita mengucapkan al. Gitu. Ingat-ingat posisi lidahnya di mana? Al. Nah, kemudian bunyikan at dengan posisi ujung lidah kayak tadi. Al. Nah, ketika itu lidah tempelkan semuanya sebisanya. Angkat ke atas semua sebisanya. Al. Allah. Allah. Masih ada yang bocor. Jadi berat memang. Paling berat itu empat ini paling berat. Nah gitu. Ya. Jadi lidahnya gak boleh ketok karena dia nempel ke atas pada al. Orang kadang itu keliru membunyikan al bujuk ilat ketok. Nah ini kembali kayak orang pelo al ya yang kayak orang pelo illa lillah Allah ya gak usah dieling-eling itu dilatih lagi gak usah dieling-eling gitu betul itu Abbo
semakin bisa menempelkan semua ke langit-langit semakin bagus. Itu makhrajnya dor. Oke, udah dilanjut surat Ar-Rum. Nggih, bagus itu makhrajnya. Bu Endang banyak makhrajnya bagus. Ya, tinggal melancarkan bacaannya. Ya, ad-do, at-to itu hampir sama. Punya nggih, mangke lek tak lek napa nyekar niku Pak kula pun saged do. Iya. Kita ngomong begitu ke kuburan itu yang mati tahu nggak? Tahu. Tahu. Kenapa kok tahu? Apa dalilnya? Dalilnya dia salam. Kenapa nek kuburan kok kudu salam? Berarti kan orang yang kita salami tahu kalau kita iya, hanya mereka nggak bisa kita dengar jawabannya. Iya, mereka menjawab tapi tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mendengar. Jadi kita ngomong apa, itu mereka tahu. Hanya nggak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Makanya kalau orang minta kepada ahli kubur nggak bisa. Yang bisa kita memberi mereka, ya, mendoakan, membacakan Quran, ya itu yang bisa memintakan ampun. Ya tahu, jelas tahu. Makanya ada ulama yang menyampaikan bermimpi, ya ada bermimpi hidup di alam barzah, mimpi di kuburan, ketemu sama seseorang yang sudah mati, yang dia kenal. Kemudian dia itu seperti hidup di desa gini, ya. Orang itu melihat itu bapak itu di rumah kok santai-santai, padahal orang pada berebut di depan gitu, berebut makanan, berebut apa gitu. Itu dalam mimpinya. Kemudian dia datangi orang itu, Pak, sampai kok gak melok rebutan? Kak, aku harus dikirimi anakku. Bentino maca Quran. Anakku dodolan ning pasar. Itu kono saiki dadi pedagang tapi bentino maca Quran. Aku dikirimi ganjaran, katanya begitu. Sehingga dia bisa makan setiap hari karena kiriman dari anaknya berupa bacaan Quran. Nah, si ulama tadi itu bangun kemudian penasaran, bener tak gitu, dicari anaknya. Betul, anaknya jualan di pasar, ditanya, kamu tiap hari baca Quran? Iya, saya baca Quran. Memang dia betul-betul niat pengen ayahnya dapat pahala, hanya gitu. Terus, oh ya sudah, kenapa Pak? Enggak, saya mimpi, katanya gitu. Berarti bener. Dapat waktu sekian lama, nggak disebutkan waktunya ya. Kemudian mungkin bisa jadi tahunan. Dia mimpi lagi yang sama, tapi orang yang tadi di rumah duduk nggak ikut berebut, jadi ikut berebut. Dia kaget, loh Pak, sama kok melu rebutan? Aku gak dikirimi, gitu. Anakku gak maca Quran, gitu. Dia kemudian ketika bangun dicari, kenapa kok nggak baca? Ternyata anaknya sudah meninggal. Jadi harus kayak so ngirim mana. Itu. Ini mimpi ulama, bukan hadis ya. Kalau hadis dasarnya bahwa orang yang mati itu bisa dengar, tahu apa yang dikerjakan oleh yang hidup itu ya tadi. Kita disunahkan membaca salam, assalamualaikum. Nah, ya kan? Berarti kan mereka kita salami, berarti kan mereka dengar, tahu. Dan memang konsep Quran itu orang mati bukan habis, enggak, tapi pindah tempat, pindah alam. Mereka tetap hidup di alamnya. Itu Quran. Iya, Quran yang menyampaikan. Lebih jelas di
daripada kalau perang mati kalau harus mati siapa gitu ya. Oh, wong nek mati syahid itu orang mati. Mereka hidup dan ditanggung rezekinya oleh Allah. Berarti orang mati syahid itu langsung oleh Allah diberi kenikmatan di alam kubur. Itu orang yang mati syahid. Itu di Quran ada. Ya, itu mungkin dalilnya itu. Ya, assalamualaikum ya ahlat diyar. Ada mengatakan ya ahlal kubur. Ya. Oke, kita lanjutkan Ar-Rum. Yes, hafalannya oleh 14. Nek durung hafal ya ditutup no hafalan. Nggih, macane diapiki. Doroba, ya praktek doroba lakum. Doroba lakum. Lengketkan ke langit. A'udzu billahi